pertanyaan berikut dari Suparno. Apakah arti perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 8 mengenai angin? Apakah dan siapakah yang dimaksud angin? Silakan. Terima kasih. Saya baca ayatnya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Lalu Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus mengatakan, bisakah aku yang sudah tua ini masuk lagi ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan kembali? Lalu Yesus mengatakan bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus berbicara tentang roh, Roh Kudus yang Yesus sedang bicarakan di sini. Lalu kemudian Yesus melanjutkan, janganlah kamu heran, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, baru masuk ayat itu, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Kunci dari ayat ini adalah kata demikianlah halnya. Kata demikianlah halnya ini dalam bahasa aslinya adalah kata hutos. Hutos artinya demikian juga. Seperti itulah. Jadi ini kata yang digunakan beberapa kali oleh Tuhan Yesus pada waktu menyatakan suatu perbandingan. Contohnya, kata yang sama Tuhan Yesus gunakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu. Kata yang sama. Apa yang terjadi di sini? Yesus membandingkan hubungan kita dengan Yesus dengan suatu perumpamaan hubungan antara ranting dengan pokok anggur itu. Kata yang sama. Nah, kata yang sama digunakan di sini dalam Yohanes 3 ayat 8. Apa yang sedang dibandingkan di sini? Angin bertiup kemana ia mau. Ingat, Yesus sedang berbicara tentang dilahirkan kembali dari roh. Ia sedang berbicara tentang manusia baru yang lahir kembali, yang berubah, yang bertobat. Dan ia katakan, angin bertiup kemana ia mau. Kita bisa dengar dia, kita bisa melihat pengaruh-pengaruh dari angin itu, pohon-pohon bergoyang, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu dari mana itu angin datang, dan kemana itu angin pergi. Demikian jugalah. Jadi, ayat ini bukan mengatakan bahwa roh adalah angin. Walaupun dalam bahasa Yunani, angin adalah pneuma, roh juga adalah pneuma. Tetapi ini adalah kata pneuma yang bisa diartikan beberapa kata dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi roh bukanlah angin, tetapi pekerjaan roh dalam diri seseorang itu laksana. Ini bahasa Indonesia yang bagus ini. Laksana tiupan angin. Bahwa ada hal-hal yang nyata sekalipun tidak bisa kita terangkan. Roh Kudus itu nyata, pengaruhnya itu nyata, sekalipun banyak dari kita yang tidak bisa menerangkan sepenuhnya tentang Roh Kudus itu. Jadi ini adalah perbandingan cara kerja Roh Kudus. Bagaimana pengaruh dari kuasa Roh Kudus ini, sehingga pribadi kealahan ini, Roh Kudus ini bekerja dengan luar biasa. Sekalipun kita dengan pikiran yang fana ini tidak bisa menerangkan sepenuhnya tentang Roh Kudus, tetapi dengan tidak tahunya kita tentang Roh Kudus dan cara bekerjanya, bukan menegatifkan keberadaan Roh Kudus itu. Dia ada, dia nyata, walaupun banyak yang kita tidak tahu, tetapi itu semua nyata. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta.